Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran PPKN di kelas 8. Nah, ini pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Salah satu fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara atau falsafah negara. Nah, selain itu Pancasila juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar untuk mengatur negara. Apa maksudnya? Nah, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara berarti mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia. Nah, sehingga dia dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai penempat sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Ya. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Nah, Pancasila yang selalu tercantum dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu memberi bukti bahwa Pancasila memang dikehendaki sebagai dasar kerohanian negara dan dikehendaki sebagai dasar falsafah negara. Nah, dasar falsafah negara ini jelas diterima oleh seluruh rakyat Indonesia karena telah tertanam dalam kalbu rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sumber tertib sosial. Nah, Pancasila menjadi sumber tertib seluruh kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam ikatan golongan, ikatan partai politik, serta ikatan organisasi. Ia menjadi sumber tertib dan negara dan tertib hukum, serta menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh pemerintah, aparatnya, dan pejabat dalam melaksanakan kekuasaan serta tugas-tugasnya. Nah, di sini penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Ya, ada 4 di sini ya. Yang pertama itu penerapan nilai Pancasila di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, penerapan nilai Pancasila di bidang politik contohnya apa? Salah satu contohnya yaitu mewujudkan tujuan negara demi meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Nah, yang kedua, penerapan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Contohnya, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau kesejahteraan rakyat secara luas. Nah, yang ketiga ini penerapan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Contohnya apa? Menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan ke manusia secara universal atau secara menyeluruh. Dan yang terakhir, penerapan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya, pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Nah, di sini peran teladan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Nah, di sini yang pertama adalah komitmen. Apa sih itu komitmen? Nah, komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, pemberian perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Berikut komitmen para pendiri negara pada perumusan Pancasila yang dapat kita teladani. Yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada musyawarah, yang kedua ada rela berkorban, yang ketiga ada toleransi dan menghargai pendapat.
Ini di kelas 7 semester awal pasti kalian sudah sempat membahas ini ya. Nah, yang pertama itu musyawarah. Apa sih itu musyawarah? Nah, musyawarah itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Karena apa? Karena di dalam musyawarah ini kita akan mendapatkan suatu keputusan yang memang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan. Nah, yang kedua ini ada rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam musyawarah. Tanpa adanya kerelaan berkorban dari para peserta musyawarah, keputusan dalam musyawarah tidak dapat tercapai. Nah, rela berkorban itu juga bisa dikatakan atau bisa diartikan adalah mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, yang ketiga itu toleransi dan menghargai pendapat. Toleransi itu kita bisa bilang ya, atau dalam artian toleransi itu menghargai pendapat orang lain, ya, atau menghargai perbedaan. Nah, di sini menghargai pendapat. Jadi ketika dalam musyawarah itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah, kita harus menghargai apa yang menjadi pendapat orang lain. Oke, sampai di sini PPKN hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas mandiri halaman 14. Apabila kalian ingin bertanya atau masih belum paham tentang apa yang sudah disampaikan, silakan kalian japri ke nomor saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.